Fadly John nggak usah sok mengkritik yang ujung-ujungnya malah kelihatan seperti terpaksa menjilat. Bahkan sekelas Fadly John aja bisa berubah jadi seperti ini. Kalian bisa bayangkan demokrasi di negara ini sudah kayak gimana? Dulunya benci setengah mati, sekarang kayak cinta setengah mati. Yang lebih nyata sekarang ini adalah presiden rasa relawan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Sudah ada puluhan universitas. Sampai saya buat video ini, sudah ada 29 universitas di Indonesia yang menyuarakan keresahan terhadap kondisi demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Ini menandakan gerakan kampus skala besar-besaran yang belum pernah terjadi di era setelah Orde Baru. Bukan cuma sekedar mahasiswa dan alumni, tapi juga profesor dan guru besar ikut turun gunung dan mengkritik. Negara ini sebenarnya dalam keadaan genting secara politik karena nafsu melanggengkan kekuasaan yang overdosis. Terlalu maksa, sehingga berani melangkahi aturan dan mengintimidasi siapapun yang tidak mau mendukung. Fadly John ikut merespon sejumlah perguruan tinggi yang mengkritik pemerintah. Dia bilang para akademisi itu adalah rasa relawan yang berkedok akademisi, seolah itu suara perguruan tinggi, padahal gimmick segelintir relawan politisi. Bahkan seorang Fadly John yang dulunya paling senang mengkritik pemerintah, sekarang mulai pelan-pelan membela Jokowi. Pertanda apakah ini? Logikanya sederhana sekali. Jika memang gerakan kampus ini disebut hanyalah ajang cari panggung bagi segelintir oknum akademisi rasa relawan, kenapa sampai detik ini tidak ada universitas yang memberikan klarifikasi bahwasannya mereka itu tidak mewakili universitas? Biasanya kalau ada orang atau pihak yang membuat kontroversi atau kritikan keras, maka lembaga tersebut akan klarifikasi dan mengatakan statement orang itu adalah bersifat pribadi, bukan mewakili lembaga. Sampai sekarang, tidak ada universitas yang mengklarifikasi. Artinya ini memang gerakan kampus yang benar-benar menyuarakan keprihatinan massal. Mereka bukan relawan, mereka itu menjaga demokrasi untuk kembali ke jalan yang benar. Sepertinya tidak ada fenomena seperti ini sejak era reformasi, yang artinya demokrasi sedang sakit karena praktik-praktik meresahkan, yaitu konstitusi diinjak-injak, ketidaknetralan pejabat publik dan ASN, ancaman dan intimidasi, pengerahan instrumen negara hingga kepala negara mulai terang-terangan berpihak dan mondar-mandir menjadi penyalur bansos. Wajar kalau banyak orang prihatin dan gelisah saat ini. Bau-bau neo-orba diyakini sedang menyeruak. Kebebasan berpendapat kadang berakhir dengan ancaman, intimidasi, dan peretasan ponsel. Dan anehnya, setelah para akademisi melayangkan protes dan petisi, sekelompok akademisi lainnya membuat deklarasi tandingan yang menyerukan kondisi Indonesia baik-baik saja. Mereka mengatasnamakan diri sebagai alumni dan akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja menjelang pemilu 2024. Mereka meminta institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis. Komentar saya, ketika ada yang mengkritisi, bukannya berbenah, malah ada perlawanan dalam bentuk tandingan. Ini kalau saya lihat mirip-mirip lah dengan kubu sebelah, yang kalau bikin blunder di debat, beberapa hari selanjutnya akan ada banjir bansos dan hasil survei dadakan. Ketika ada kubu lawan yang mendapat sentimen positif yang sangat bagus, bansos pun dilempar. Fadly John adalah bukti tambahan bahwa kemunafikan itu adalah nyata. Siapa yang tidak kenal dengan Fadly John yang terkenal dengan slogan korupsi adalah oli pembangunan? Fadly John adalah salah satu orang yang paling keras mengkritik Jokowi bertahun-tahun lalu. Bahkan ketika Prabowo sudah masuk ke pemerintahan sebagai menteri, dia tetap konsisten mengkritik, bahkan kadang memakai kata-kata yang tidak beradab. Sekarang berubah menjadi pembela Jokowi. Gimana itu coba? Ini sama dengan partai kecil sombong yang dulunya sangat keras mengkritik Prabowo.
Tapi sekarang buzzernya membela seperti orang stres. Mereka menjadi munafik karena terpaksa, meskipun bisa memilih untuk tidak mendukung. Mereka lebih suka dikatai munafik ketimbang konsisten di jalan sebelumnya. Kalau memang akademisi yang mengkritik Jokowi disebut relawan berkedok akademisi, coba Fadlizon tolong bikin gerakan tandingan dengan mengatasnamakan universitas secara resmi. Panggil semua guru besar dan akademisi seluruh universitas untuk membuat statement bahwa demokrasi baik-baik saja. Jangan cuma sekelompok alumni entah dari mana lalu mendadak bikin statement tandingan. Rakyat sudah cerdas dan mata mereka sudah bisa menilai mana yang penjilat dan mana yang munafik. Fadlizon, kalau dibongkar satu-satu kritikannya terhadap Jokowi bakalan jadi satu novel tebal. Coba jawab, pemerintah sering disebut plonga-plongo. Siapa yang mengatakan itu? RI butuh pemimpin seperti Putin, enggak banyak ngutang, enggak plonga-plongo. Itu Fadlizon sendiri yang ngomong. Dia juga pernah menyindir Jokowi seperti dalam kisah Petruk jadi ratu. Itu maksudnya Petruk jadi ratu. Orang yang tidak cakap menjadi pejabat, tapi mendapat keberuntungan menjadi raja. Tahun 2019 lalu, Fadlizon pernah bikin cuitan yang isinya setuju dengan Fahri Hamzah soal politik dinasti. Dia dulu menolak politik dinasti, tapi sekarang ketika Prabowo berduet dengan Gibran yang maju sebagai cawapres karena konstitusi dilangkahi, Fadlizon diam saja. Tidak berani mengkritik keras, mungkin karena takut digebrak meja oleh Prabowo. Hampir 2 periode Fadlizon seolah kayak oposisi garis keras. Tapi sekarang malah membela dan secara tidak langsung menjadi salesman atau tim ses bagi anaknya Jokowi. Ini namanya salesman dinasti politik. Fadlizon yang dulu dikenal keras, sekarang malah menjadi lembek. Seperti kerupuk disiram air panas. Ya, mau gimana lagi? Ini mungkin terpaksa. Prabowo secara tidak langsung satu kubu dengan Jokowi. Mau tidak mau, Fadlizon harus ikut menjadi pembela. Nggak bakal berani dia keras seperti dulu. Mereka-mereka ini yang entah senang atau terpaksa harus menelan ludah sendiri. Siapapun berhak mengkritik dan menyuarakan pendapat. Kalau tidak senang, masa dibilang relawan partai? Kalau bisa, silakan bikin gerakan tandingan. Sekalian suruh profesor dan guru besar universitas dunia untuk ikutan. Universitas Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford, Yale, suruh mereka bikin petisi mengatakan Indonesia baik-baik saja saat ini. Jokowi is the best. Fadlizon nggak usah sok mengkritik yang ujung-ujungnya malah kelihatan seperti terpaksa menjilat. Bahkan sekelas Fadlizon aja bisa berubah jadi seperti ini. Kalian bisa bayangkan demokrasi di negara ini sudah kayak gimana? Dulunya benci setengah mati, sekarang kayak cinta setengah mati. Yang lebih nyata sekarang ini adalah presiden rasa relawan. Presiden bahkan berkantor di Jawa Tengah selama seminggu dan merangkap sebagai penyalur bansos. Padahal pekerjaan itu bisa dilakukan camat atau bupati. Saya yakin kalau Prabowo saat ini masih melawan Jokowi, Fadlizon akan mengkritik Jokowi habis-habisan. Tapi sekarang dia tidak berani lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.